Hamil muda. Aku dibuang suami di pom bensin karena fitnah adik ipar. Hancur dan lapar. Aku bertemu kakek lusuh. Ikut aku, mereka akan menyesal. 2 jam kemudian, manajer bank menelepon panik. Suamiku pucat pasi saat melihat saldo rekeningnya menjadi 0. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hamil muda. Aku dibuang suami di pom bensin karena fitnah adik ipar. Hancur dan lapar. Aku bertemu kakek lusuh. Ikut aku, mereka akan menyesal. 2 jam kemudian, manajer bank menelepon panik. Suamiku pucat pasi saat melihat saldo rekeningnya menjadi 0. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, matahari baru saja mengintip dari balik tirai jendela dapur yang sedikit kusam. Aku sudah sibuk berkutat dengan wajan dan spatula. Aroma bawang goreng dan sambal terasi menguar memenuhi ruangan mungil ini. Seperti biasa, aku hanya mengenakan daster batik yang warnanya sudah mulai pudar karena terlalu sering dicuci. Rambutku kuikat asal-asalan dengan karet gelang biasa, tanpa riasan sedikit pun di wajah. Bagi Raka, suamiku, dan Bella, adik iparku yang menumpang hidup di rumah kami, penampilanku ini adalah sumber masalah dan ejekan yang tak ada habisnya. Ya ampun, Mbak Andini, pagi-pagi baunya sudah kayak pasar impres. Bisa nggak sih masak itu yang elegan dikit? Pasta cake, atau roti panggang yang baunya nggak bikin baju bau bawang. Suara cempreng Bella memecahkan konsentrasiku. Aku menoleh sebentar, tersenyum tipis meski hatiku terasa dicubit. Ini masak nasi goreng kesukaan Mas Raka, Bel. Lagian kalau masak pasta setiap hari, uang belanjanya nggak akan cukup. Bella memutar bola matanya malas, lalu duduk di meja makan sambil memainkan ponsel mahalnya. Tak lama kemudian, Raka keluar dari kamar. Dia sudah rapi dengan kemeja kerja bermerek yang licin dan wangi parfum yang menyengat. Penampilan kami bagaikan bumi dan langit. Dia necis bak eksekutif muda papan atas. Sementara aku terlihat seperti asisten rumah tangga di rumahku sendiri. Pagi, Mas. Sarapan dulu. Ujarku sambil menyodorkan piring berisi nasi goreng dan telur dadar. Raka menatap piring itu dengan tatapan meremehkan. Dia menghela napas panjang, seolah melihat makanan itu adalah beban hidup yang berat. Nasi goreng lagi. Nasi goreng lagi. Kamu ini nggak kreatif banget sih jadi istri? Lihat dong istri teman-temanku. Pagi-pagi update status sarapan salad buah atau smoothie bowl. Lah aku, nasi goreng berminyak. Mas, bahan-bahan di kulkas cuma ada itu. Uang belanja yang Mas kasih minggu lalu sudah menipis, dan Mas belum kasih lagi. Jawabku pelan, berusaha tidak memancing keributan di pagi hari. Alasan terus. Bentak Raka tiba-tiba. Kamu itu memang dasarnya pelit. Uang yang aku kasih itu cukup kalau kamu nggak perhitungan. Kamu itu terlalu kampungan, Din. Nggak bisa ngatur gaya hidup. Lihat tuh Bella. Dia pintar jaga penampilan. Kamu, dasteran terus kayak gembel. Aku menunduk, menatap ujung kakiku yang tanpa alas. Mas, aku berhemat supaya kita bisa bayar cicilan rumah dan mobil. Pengeluaran kita bulan ini banyak sekali. Halah, bilang aja kamu malas keluar modal buat dandan. Timpal Bella sambil mengunyah kerupuk yang ada di toples. Mas Raka itu manajer lo, Mbak. Malu kali punya istri yang diajak kondangan aja nggak pantas. Kemarin aja pas diajak makan di restoran Jepang, Mbak Andini nolak mentah-mentah alasannya mahal. Padahal Mas Raka mau traktir. Itu karena satu porsi sushi di sana harganya sama dengan uang belanja kita 3 hari. Bel, sahutku membela diri. Kita harus punya tabungan darurat. Raka membanting sendoknya ke piring hingga menimbulkan bunyi berdenting yang nyaring. Cukup, pagi-pagi sudah bahas uang. Bikin hilang selera makan saja. Aku berangkat. Nggak usah bekal-bekalan. Malu aku bawa bekal makanan murahan kayak gini ke kantor. Raka menyambar tas kerjanya dan melangkah pergi tanpa mencium tanganku atau sekadar berpamitan dengan layak. Bella menjulurkan lidahnya padaku lalu berlari kecil mengejar kakaknya. Mas Raka, aku nebeng sampai depan mal ya. Pintu depan terbanting keras. Hening seketika menyelimuti rumah. Air mataku menetes satu persatu. Jatuh membasahi daster lusuhku. Mereka tidak tahu. Mereka benar-benar tidak tahu. Aku bukan pelit. Aku bukan tidak ingin tampil cantik. Tapi aku tahu kondisi keuangan Raka yang sebenarnya. Gajinya sebagai manajer memang besar. Tapi gaya hidupnya dan Bella jauh lebih besar. Kartu kredit Raka sudah over limit sejak bulan lalu. Aku membersihkan meja makan dengan perasaan remuk redam. Setelah mencuci piring, aku masuk ke kamar dan mengambil ponsel pintarku. Satu-satunya barang mewah yang kusembunyikan di laci baju dalam. Bukan ponsel murahan seperti yang Raka kira aku pakai sehari-hari.
Aku membuka aplikasi mobile banking. Di layar tertera saldo tabungan pribadiku. Bukan uang dari Raka, tapi sisa uang peninggalan almarhum ayah yang selama ini aku putar dalam investasi saham kecil-kecilan tanpa sepengetahuan Raka. Kutatap notifikasi tagihan kartu kredit Raka yang masuk ke emailku. Email yang sengaja kutautkan karena Raka terlalu malas mengurus administrasi. Total tagihan, 15 juta rupiah. Jatuh tempo, hari ini. Raka pasti lupa, atau pura-pura lupa. Jika tidak dibayar hari ini, bunga dendanya akan mencekik, dan debt collector akan mulai meneror ke kantornya. Harga dirinya akan hancur jika teman-teman kantornya tahu dia terlilit utang demi gaya hidup necisnya. Dengan jari gemetar, aku menekan tombol transfer. Transfer berhasil. Saldo tabunganku berkurang drastis lagi. Bulan lalu aku melunasi cicilan mobilnya yang menunggak 2 bulan. Bulan ini kartu kreditnya. Aku mengelus dada yang terasa sesak. Nggak apa-apa, Andini. Yang penting Raka nggak malu di kantor. Biarlah dia mengira aku pelit. Asal dia selamat dari jeratan utang. Gumamku pada diri sendiri. Siangnya, Raka mengirim pesan singkat. Bukan ucapan terima kasih, melainkan foto setir mobil dengan latar jam tangan mahalnya. Isi pesan. Untung limit kartu kreditku udah balik normal. Banknya tahu aku nasabah prioritas. Jadi otomatis diperpanjang. Nanti malam aku makan enak sama Bella. Kamu makan di rumah aja. Abisin itu nasi goreng. Aku tersenyum miris membaca pesan itu. Dia pikir bank memperpanjang limitnya begitu saja? Dia pikir utang belasan juta itu lunas oleh angin? Dasar bodoh, bisikku lirih. Sambil mengelus perutku yang mulai terasa sedikit membuncit. Ya, aku sedang hamil muda. Dan Raka bahkan tidak terlalu peduli untuk bertanya apakah aku mual hari ini atau tidak. Sore harinya, aku tetap menjalankan rutinitas sebagai istri yang berbakti. Menyiapkan air hangat untuk mandinya, menyetrika baju gantinya, dan membersihkan rumah sampai mengkilap. Saat Raka pulang, wajahnya terlihat cerah, berbeda dengan tadi pagi. Din, kopi. Perintahnya begitu duduk di sofa empuk ruang tamu. Aku segera membawakan secangkir kopi hitam tanpa gula kesukaannya. Ini, Mas. Tadi di kantor teman-temanku memuji jam tangan baruku. Katanya cocok banget sama karakterku yang sukses. Raka membanggakan diri. Matanya berbinar menatap langit-langit. Coba kalau aku dengerin omonganmu yang suruh hemat-hemat terus. Mana bisa aku dihargai di kantor? Penampilan itu investasi. Din, kamu mana paham? Bella yang baru pulang membawa beberapa kantong belanjaan bermerek ikut menimpali. Betul tuh, Mas. Mbak Andini MAH taunya cuma harga cabai sama bawang naik. Nggak level ngomongin investasi penampilan. Aku hanya diam, menelan semua kepahitan itu bulat-bulat. Dalam hati aku berkata, investasi yang kamu banggakan itu dibayar pakai uang tabungan istrimu yang kamu hina ini, Mas. Tapi mulutku terkunci rapat. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan semu suamiku. Biarlah aku yang menanggung beban realitanya. Sementara dia hidup dalam mimpi indahnya. Namun, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dengan topeng, istri pelit. Ini sementara tabunganku semakin menipis digerogoti keserakahannya. Malam itu, suasana di ruang tengah terasa lebih hidup dari biasanya. Raka sedang menonton televisi acara otomotif. Sementara Bella sibuk membolak-balik majalah travel yang baru saja dia beli. Aku duduk di sudut sofa, melipat pakaian kering yang baru diangkat dari jemuran. Pakaian Raka dan Bella mendominasi tumpukan itu. Kain-kain mahal yang harus diperlakukan dengan hati-hati. Mas Raka, seru Bella tiba-tiba, membuat Raka sedikit terlonjak kaget. Minggu depan kan ada tanggal merah hari jepit. Kita liburan yuk. Teman-temanku baru saja posting foto di villa daerah pegunungan yang lagi hits banget. Ada kolam renang air hangatnya. Terus pemandangannya langsung gunung. Bagus banget buat konten Instagram. Raka menoleh. Dahinya sedikit berkerut. Aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Sebagai istri yang mengurus keuangan rumah tangga, meski dia tidak pernah mengakuinya secara terbuka, aku tahu persis kondisi dompet Raka saat ini. Uang tunainya menipis. Kartu kreditnya memang baru saja lunas, berkat aku. Tapi dia pasti takut menggunakannya lagi secara brutal karena baru saja mendapat peringatan dari bank bulan lalu, yang dia sembunyikan dariku. Liburannya? Kemana tadi? Luar kota. Raka mencoba mengulur waktu. Tangannya mengetuk-ngetuk sandaran sofa dengan gugup. Iya dong, Mas. Masak di rumah terus. Suntuk tahu. Lagian Mbak Andini juga pasti butuh hiburan. Kan Bak? Bella menoleh padaku dengan senyum yang dipaksakan. Seolah-olah dia peduli padaku. Padahal aku tahu dia hanya butuh suaraku untuk menekan Raka. Aku menatap Raka. Aku tahu dia gengsi. Dia tidak mungkin menolak permintaan adiknya dengan alasan tidak punya uang. Mas, kalau memang dananya belum ada, kita di rumah saja tidak apa-apa. Lagi pula aku lagi sering mual, takut mabuk perjalanan.
Ujarku mencoba memberi jalan keluar bagi Raka agar tidak kehilangan muka. Namun, bukannya bersyukur dibela, Raka malah tersinggung. Ego lelakinya terusik. Siapa bilang dananya nggak ada? Kamu ini, Din, selalu saja meremehkan suami sendiri. Masalah uang itu urusan gampang bagi Mas. Nah, gitu dong. Itu baru kakakku. Sorak Bella kegirangan. Jadi kita berangkat Jumat sore ya, Mas? Aku mau booking villanya sekarang biar nggak kehabisan. Harganya lumayan sih. 5 juta per malam, tapi fasilitasnya oke punya. Wajah Raka memucat sekilas mendengar harga itu, tapi dia memaksakan tawa. Hahaha, 5 juta? Kecil itu. Pesan saja, Bel. Pesan untuk 2 malam sekalian. Hatiku mencelos. 10 juta hanya untuk tidur 2 malam? Padahal uang belanja dapur bulan depan belum dia berikan. Tapi aku diam saja. Aku tahu jika aku bicara lagi, aku hanya akan dimaki sebagai istri pelit dan perusak suasana. Malam semakin larut. Raka masuk ke kamar dengan wajah kusut. Dia membuka dompetnya di depan meja rias. Lalu mendengus kasar saat melihat isinya yang hanya tinggal beberapa lembar uang ratusan ribu. Dia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Lalu membanting pelan ponsel itu ke kasur. Saldonya tidak cukup untuk membayar tunai villa dan biaya perjalanan mewah yang diminta Bella. Aku pura-pura tidur membelakanginya. Tapi mataku tetap terjaga. Aku mendengar dia menelepon seseorang dengan suara berbisik. Mungkin mencoba meminjam uang pada temannya, tapi sepertinya hasilnya nihil. Dia mengacak-acak rambutnya frustrasi. Keesokan harinya, saat Raka sedang mandi, aku bangun lebih awal. Aku membuka laci rahasiaku lagi. Amplop coklat berisi uang tunai sisa dividen saham yang kucairkan minggu lalu masih tersimpan rapi. Sebenarnya uang itu rencananya untuk biaya persalinanku nanti dan membeli perlengkapan bayi. Tapi melihat Raka yang semalam suntuk tidak bisa tidur karena gengsi, hatiku luluh juga. Bagaimanapun, dia suamiku. Aku mengambil 10 juta rupiah, memasukkannya ke dalam amplop putih polos. Di depannya, aku menulis dengan spidol hitam. Tabungan belanja dapur yang aku sisihkan, pakailah dulu untuk keperluan mendesak. Dengan hati berdebar, aku menyelipkan amplop tebal itu ke dalam tas kerja Raka, tepat di samping laptopnya. Aku berharap, dengan cara ini dia akan sadar bahwa aku peduli padanya. Bahwa, kepelitanku selama ini membuahkan hasil di saat genting seperti ini. Aku berharap dia akan berterima kasih, atau setidaknya bersikap lebih lembut padaku. 1 jam kemudian, Raka sudah siap berangkat kerja. Dia memeriksa tasnya untuk memastikan tidak ada dokumen yang tertinggal. Tiba-tiba, tangannya menyentuh amplop itu. Dia menariknya keluar dengan kening berkerut. Apa ini? Gumamnya. Aku memperhatikannya dari balik pintu dapur. Jantungku berdegup kencang menanti reaksinya. Raka merobek amplop itu dan matanya terbelalak melihat tumpukan uang merah di dalamnya. Dia membaca tulisan tanganku di amplop itu. Sesaat, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menatap ke arah dapur, seolah mencari keberadaanku. Tapi kemudian, Bella keluar dari kamarnya sambil menguap. Mas, jadi transfer uang villanya kan pagi ini? Orang villanya udah nagih nih. Ekspresi Raka berubah seketika. Rasa gengsinya kembali mengambil alih. Dia tersenyum lebar, menyembunyikan amplop yang sudah sobek itu dan hanya memegang uangnya. Oh, jelas dong. Ini Mas baru saja mau setor tunai. Kebetulan Mas baru nemu uang bonus kantor yang keselip di tas. Wah, serius Mas? Banyak banget itu. Mata Bella hijau melihat uang di tangan Raka. Iya dong. Biasalah, bonus kinerja kuartal kemarin. Mas lupa kalau pernah narik tunai dan taruh di sini. Bohong Raka dengan lancar, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku keluar dari dapur dengan nampan berisi teh hangat. Berpura-pura baru saja datang. Raka menatapku dengan tatapan angkuh, melupakan tulisan di amplop yang baru saja dia baca. Nih, Din, ucap Raka sambil mengibaskan uang itu di depan wajahku. Kamu lihat kan? Suamimu ini banyak duit. Tadi kamu khawatir soal biaya liburan? Ini buktinya aku punya simpanan yang gak kamu tahu. Jadi jangan suka ngatur-ngatur keuangan aku. Dadaku sesak. Bukan saja dia tidak berterima kasih. Dia malah menggunakan uang pemberianku untuk menyombongkan diri dan merendahkanku lagi. Itu, uang bonus Mas? Tanyaku lirih, memberinya kesempatan untuk jujur. Iyalah. Memangnya uang siapa? Uang kamu? Hah, mana mungkin kamu punya uang segini? Kamu kan cuma bisa ngumpulin uang receh kembalian belanja sayur. Ejek Raka sambil tertawa, lalu memberikan beberapa lembar pada Bella. Nih, buat kamu beli baju baru buat liburan nanti. Biar nggak malu-maluin kayak kakak iparmu ini. Makasih Mas Raka. Mas emang terbaik. Bella memeluk Raka kegirangan, lalu menatapku sinis. Tuh, Mbak, belajar dong dari Mas Raka. Jangan cuma bisa ngasih bekal makanan murahan yang bikin Mas Raka malu di kantor.
Aku memegang nampan teh itu erat-erat hingga buku jariku memutih. Rasa sakit itu bukan karena uangnya diambil. Aku ikhlas membantu suamiku. Tapi kepalsuan ini, kebohongan ini benar-benar melukai harga diriku. Dia lebih memilih memfitnahku sebagai istri tak berguna daripada mengakui bahwa dia dibantu oleh istrinya sendiri. Ya sudah, Mas berangkat dulu. Ingat, siapkan baju-baju buat liburan. Jangan bawa baju gembelmu itu. Bikin malu saja. Pesan Raka sebelum melenggang pergi dengan Bella, meninggalkan aku yang terpaku di ruang tamu. Hari keberangkatan pun tiba. Aku hanya membawa satu tas jinjing kecil berisi beberapa potong daster dan satu gaun sederhana yang agak layak pakai. Sementara Raka dan Bella membawa koper besar bermerek yang mengkilap. Ya ampun, Mbak Andini, kita mau liburan ke villa mewah, bukan mau pulang kampung naik bus ekonomi. Komentar Bella saat melihat tas jinjingku yang ujungnya sedikit terkelupas. Tas itu nggak usah ditenteng-tenteng deh nanti pas check-in. Taruh aja di bagasi paling bawah. Biarin aja, Bel. Orang kampungan mau diajak ke istana juga tetap aja gayanya kampungan. Sahut Raka sambil menyalakan mesin mobil. Ayo masuk. Jangan lama-lama. Nanti macet. Aku duduk di kursi belakang, sementara Bella duduk di depan di samping Raka. Seolah-olah dialah nyonya rumah di mobil ini. Sepanjang perjalanan, mereka asyik mengobrol tentang restoran mahal yang akan dikunjungi dan tempat wisata hits yang akan didatangi. Aku hanya diam, mengelus perutku, dan menatap jalanan yang berlari mundur. Ada perasaan tidak enak yang mengganjal di hatiku. Perasaan bahwa liburan ini tidak akan berakhir indah. Bahwa kepalsuan yang dibangun Raka di atas pengorbananku ini akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan benar saja, aku tidak tahu bahwa bencana besar sedang menungguku di tengah perjalanan nanti. Bencana yang akan mengubah hidupku selamanya. Perjalanan menuju villa yang digadang-gadang sebagai liburan mewah itu terasa seperti siksaan bagiku. AC mobil yang disetel terlalu dingin menusuk kulitku yang hanya berbalut pakaian sederhana. Sementara Bella dan Raka asyik bersenandung mengikuti lagu-lagu pop yang diputar dengan volume keras. Aku duduk di belakang, sendirian, seperti penumpang tak diundang dalam tamasya keluarga bahagia mereka. Sesekali aku mengusap perutku yang mulai terasa kram karena duduk terlalu lama dalam posisi yang tidak nyaman. Kursi belakang mobil Raka memang agak sempit karena penuh dengan barang-barang belanjaan Bella yang tidak muat di bagasi. Bella, yang duduk di kursi penumpang depan, tidak henti-hentinya memamerkan perhiasan yang dipakainya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membiarkan sinar matahari yang menembus kaca depan memantul pada cincin berlian yang melingkar di jari manisnya. Gila ya, Mas. Cincin ini emang bikin tangan aku kelihatan berkelas banget. Teman-temanku pasti iri pas lihat nanti. Oceh Bella sambil mematut-matut tangannya di depan cermin. Ifizeri. Ini berlian asli loh. Bukan kayak cincin kawinnya Mbak Andini yang emas muda itu. Kusam, murahan. Aku hanya bisa menghela napas panjang, menatap cincin kawin di jariku. Cincin ini memang sederhana, tapi maknanya suci bagiku. Berbeda dengan mereka yang mengukur segalanya dari karat dan kemilau. Aku memilih diam, mencoba memejamkan mata sejenak untuk meredakan rasa pusing yang mulai menyerang akibat aroma parfum mobil yang terlalu menyengat bercampur dengan bau kulit jok baru. Entah berapa lama aku tertidur, mungkin sekitar 1 jam. Aku terbangun ketika merasakan mobil mengerem mendadak dan suara kepanikan Bella memenuhi kabin mobil. Nggak mungkin hilang, jerit Bella histeris. Dia mengaduk-aduk tas tangannya dengan kasar, mengeluarkan isinya ke atas pangkuan dan dashboard, mobil. Lipstik, bedak, dompet, semuanya berhamburan. Kenapa, Bel? Ada apa? Tanya Raka panik. Matanya bergantian menatap jalanan dan adiknya. Cincin aku, Mas, cincin berlian aku hilang. Bella berteriak. Wajahnya pucat pasi namun matanya menyala penuh amarah. Tadi aku lepas sebentar karena mau pakai hand lotion. Aku taruh di cup holder sini. Terus aku ketiduran sebentar. Pas bangun barusan, cincinnya udah nggak ada. Raka langsung menepikan mobil di bahu jalan yang agak lebar. Coba cari pelan-pelan, mungkin jatuh ke bawah jok, kata Raka mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri terdengar tegang. Cincin itu harganya puluhan juta, dan aku tahu Raka yang membelikannya dengan mencicil menggunakan kartu kredit. Kartu kredit yang tagihannya baru saja kulunasi diam-diam. Kami bertiga mulai mencari. Raka meraba-raba bagian bawah jok pengemudi. Bella histeris mengacak-acak karpet mobil. Aku pun ikut membantu, membungkuk mencari di sela-sela kursi belakang. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Bella mulai menangis, tapi kemudian tangisannya berhenti mendadak. Dia menoleh ke belakang, menatapku dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduku meremang. Tatapan itu bukan tatapan sedih, melainkan tatapan menuduh yang penuh kebencian. Pasti dia, desis Bella. Telunjuknya yang lentik dengan kuku yang dipoles rapi menunjuk lurus ke wajahku. Aku terkesiap. Maksud kamu apa, Bel? Jangan pura-pura bodoh, Mbak, bentak Bella.
Tadi pas aku tidur, Mas Raka kan sempat turun sebentar beli bensin dan ke toilet. Aku tidur di depan. Cuma Mbak Andini yang sadar di mobil ini. Pasti Mbak Andini ngambil cincin itu pas aku lagi lengah, kan? Jantungku serasa berhenti berdetak. Tuduhan itu begitu keji dan tidak masuk akal. Astagfirullah. Bella, demi Tuhan, aku nggak ngambil. Aku juga tidur sepanjang jalan. Aku baru bangun pas kamu teriak-teriak tadi. Alah, maling mana ada yang ngaku. Kalau ngaku penjara penuh. Bella semakin menjadi-jadi. Dia membalikkan badannya sepenuhnya ke arahku. Mbak Andini itu kan orang miskin. Dari dulu juga Mbak irikan sama gaya hidup aku dan Mas Raka? Mbak pasti silau lihat berlian aku. Ngaku aja deh. Mbak mau jual cincin itu buat belanja sayur, kan? Raka, tolong bilang sama adikmu, aku nggak mungkin melakukan itu. Aku memohon pada suamiku, berharap ada sedikit pembelaan darinya. Aku istrinya. Dia seharusnya tahu karakterku. Aku yang selama ini menutupi kekurangan uangnya. Mana mungkin aku mencuri barang adiknya. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Raka menatapku dengan tatapan dingin, penuh kecurigaan. Din, kalau memang kamu ambil, balikin sekarang. Itu cincin mahal. Jangan bikin malu aku. Kita ini mau liburan. Jangan sampai urusan kriminal kayak gini merusak semuanya. Mas, kamu nuduh aku juga? Suaraku bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Aku istrimu. Mas, tega sekali kamu berpikir aku seandainya itu. Buktikan kalau nggak ngambil. Sambar Bella. Tanpa permisi, dia merampas tas jinjingku yang ada di kursi belakang. Bella, jangan. Itu privasi aku. Aku mencoba merebut kembali tasku, tapi Bella lebih cepat. Dengan kasar, Bella membalikan tasku hingga isinya tumpah ruah di atas jok mobil yang sempit itu. Pakaian dalamku, daster-dasterku yang lusuh, perlengkapan mandiku yang sederhana, semuanya berhamburan. Memalukan. Sangat memalukan. Raka hanya menonton, tidak mencegah adiknya sedikit pun. Bella mengacak-acak tumpukan bajuku dengan jijik. Ih, baju gembel semua. Bau apek. Umpatnya sambil melempar dasterku ke wajahku. Dia memeriksa setiap saku, membuka dompetku yang hanya berisi uang recehan, karena uang besarku ada di kartu ATM yang kusembunyikan di saku celana dalamku yang kupakai, bukan di dompet. Gak ada di sini. Gerutu Bella setelah tidak menemukan cincin itu di antara barang-barangku. Pasti diselipkan di badan. Mas, suruh dia geledah badannya. Cukup, teriakku. Tidak tahan lagi dengan penghinaan ini. Air mataku tumpah deras. Aku bukan pencuri. Kalian keterlaluan. Kalian injak-injak harga diriku cuma gara-gara benda mati itu. Bella, cari yang benar di barangmu sendiri sebelum nuduh orang lain. Berani kamu bentak adikku. Raka tiba-tiba meledak. Dia memukul setir mobil dengan keras. Kamu itu sudah miskin, nyusahin. Sekarang berani ngelawan? Bella itu korban di sini. Wajar dia curiga sama kamu. Kamu kan yang paling butuh uang di antara kita semua. Aku butuh uang? Mas, kamu lupa siapa yang? Aku hampir saja kelepasan bicara soal pelunasan kartu kreditnya, tapi aku menahannya. Jika aku mengatakannya sekarang, Raka akan merasa semakin terhina dan mungkin akan semakin membenciku karena merasa dikasihani oleh istri yang dia anggap rendah. Siapa yang apa? Hah? Tantang Raka. Siapa yang tiap hari cuma minta duit belanja? Kamu. Dasar wanita nggak tahu diuntung. Sudah untung aku nikahi, aku bawa jalan-jalan, malah bikin masalah. Bella mendengus sinis, melipat tangannya di dada. Pokoknya aku nggak mau tahu, Mas. Aku nggak sudi satu mobil sama maling. Sebelum dia ngaku atau cincin itu ketemu, aku nggak mau lanjut jalan. Atau turunin aja dia di sini. Kata-kata Bella itu bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api kemarahan Raka. Dia menatapku lewat spion tengah dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh kebencian murni. Seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Kamu dengar itu, Andini? Suara Raka merendah namun penuh ancaman. Kamu sudah merusak mood liburan kami. Kamu membuat adikku menangis kehilangan barang kesayangannya. Kamu benar-benar pembawa sial. Aku bersumpah demi anak dalam kandungan ini. Mas, aku tidak mengambilnya. Isaku, memegang perutku. Aku mencoba menggunakan anak kami sebagai perisai terakhir untuk mengetuk hati nuraninya. Halah. Anak itu juga belum tentu anakku kalau kelakuan ibunya maling begini. Sahut Raka asal, kalimat yang begitu menyakitkan hingga rasanya jantungku ditikam belati. Suasana di dalam mobil menjadi sangat mencekam. Raka kembali menyalakan mesin mobil dengan kasar, menginjak gas dalam-dalam hingga mobil melaju kencang, menyalip kendaraan lain dengan ugal-ugalan. Kemarahannya sudah diubun-ubun. Aku memunguti pakaian-pakaianku yang berserakan dengan tangan gemetar.
memasukkannya kembali ke dalam tas yang sudah tak berbentuk lagi. Hatiku hancur. Bukan karena dituduh mencuri, tapi karena melihat betapa tidak berharganya aku di mata lelaki yang kucintai. Dia lebih percaya pada prasangka adiknya daripada kejujuran istrinya. Dia lebih mencintai sebuah cincin batu daripada perasaan istrinya yang sedang mengandung anaknya. Di luar jendela, langit mulai berubah menjadi jingga kemerahan, pertanda matahari akan segera terbenam. Namun bagiku, kegelapan baru saja dimulai. Aku duduk mematung, meremas ujung dasterku, berdoa dalam hati agar Tuhan memberiku kekuatan untuk melewati malam ini. Aku tidak tahu bahwa Raka sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar bentakan. Dia sedang mencari tempat untuk membuang sampah yang dia anggap mengganggu perjalanan mewahnya. Mobil melaju kencang membelah jalanan luar kota yang mulai gelap. Tidak ada percakapan lagi setelah pertengkaran hebat tadi. Hanya ada suara deru mesin yang dipacu paksa dan hembusan napas kasar Raka yang masih diliputi emosi. Bella sudah berhenti menangis. Kini dia sibuk dengan ponselnya. Mungkin mengadu pada teman-temannya atau ibunya tentang kakak ipar jahat yang mencuri cincinnya. Sesekali dia melirikku dengan tatapan jijik melalui spion samping. Langit sudah sepenuhnya hitam ketika Raka tiba-tiba membelokkan setir ke kiri dengan tajam, masuk ke sebuah area peristirahatan, rest area, kecil yang sepertinya sudah jarang disinggahi. Ini bukan rest area besar yang penuh dengan restoran dan lampu terang benderang. Ini hanya sebuah pom bensin tua dengan penerangan remang-remang, sebuah musola kecil yang gelap, dan toilet umum yang pintunya sudah reot. Jantungku berdegup kencang. Firasat buruk menyergapku. Mas, kita mau ngapain berhenti di sini? Ini sepi banget, tanyaku lirih, mencoba memecah keheningan yang menakutkan. Raka tidak menjawab. Dia mematikan mesin mobil, lalu membuka sabuk pengamannya dengan gerakan kasar. Tanpa menoleh padaku, dia keluar dari mobil, membanting pintu pengemudi, lalu berjalan memutar ke pintu belakang tempatku duduk. Pintu di sebelahku ditarik hingga terbuka lebar. Angin malam yang dingin langsung menampar wajahku. Turun, perintah Raka dingin. Aku ternganga, menatapnya tidak percaya. Apa, Mas? Aku bilang turun. Kupingmu tulia. Bentar Raka. Tangannya terulur, mencengkeram lenganku dan menarikku keluar secara paksa. Aduh, sakit Mas. Lepasin. Aku meronta, mencoba menahan tubuhku agar tidak jatuh ke aspal. Tapi tenaga Raka jauh lebih besar. Dia menyeretku keluar dari mobil seperti menyeret karung beras. Kakiku tersandung trotoar pembatas, dan aku hampir saja tersungkur jika tidak berpegangan pada pintu mobil. Mas Raka, istighfar. Mas, aku lagi hamil. Teriakku sambil memegangi perutku. Rasa takut kini benar-benar menguasai seluruh tubuhku. Raka mendorongku hingga aku terhuyung mundur menjauhi mobil. Justru karena itu, aku mau kamu belajar. Aku nggak sudi bawa maling di mobilku. Aku nggak sudi liburan sama orang yang nggak punya harga diri kayak kamu. Bella menurunkan kaca jendela depan. Wajahnya terlihat puas melihat penderitaanku. Rasain tuh. Makanya jangan panjang tangan. Itu hukuman buat orang yang nggak tahu diri. Mas, tolong jangan tinggalin aku di sini. Ini gelap. Mas, ini sepi. Aku takut. Aku menangis. Air mata bercucuran membasahi pipi. Aku mencoba meraih tangan Raka, tapi dia menepisnya kasar. Renungkan kesalahanmu di sini. Pikirkan di mana kamu sembunyikan cincin itu. Raka menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Nanti kalau otakmu sudah benar, baru aku pikirkan mau jemput kamu atau tidak. Tapi malam ini, jangan harap kamu bisa tidur enak di villa. Mas, dompetku, tas aku masih di dalam. HP-ku juga. Aku teringat tasku yang tadi dilempar Bella ke lantai mobil. Raka melirik ke dalam mobil, lalu mengambil tas jinjingku yang sudah berantakan itu dan melemparkannya ke arahku. Tas itu jatuh di atas tanah yang becek. Tuh, ambil sampahmu. Tapi dompet utamaku, yang berisi KTP dan sedikit uang receh, terjatuh di sela-sela jok saat Bella mengacak-acaknya tadi. Raka tidak melihatnya, dan dia tidak peduli. Mas, tolong, aku nggak punya uang sama sekali. HP-ku baterainya habis. Mas, gimana kalau ada apa-apa sama kandungan aku? Aku bersimpuh di kaki Raka, memeluk kakinya. Harga diriku sudah tidak ada artinya lagi. Aku hanya memikirkan nasib bayiku. Demi anak kita, Mas. Raka menendang pelan kakiku agar lepas dari cengkeramanku. Dia menatapku dengan tatapan yang membuat darahku membeku. Tatapan tanpa cinta, tanpa belas kasih. Itu urusanmu. Siapa suruh jadi maling? Hiduplah sesuai kelasmu. Orang miskin tempatnya ya di jalanan, bukan di mobil mewah. Setelah mengucapkan kalimat kejam itu, Raka berbalik, masuk ke dalam mobil, dan membanting pintu. Mas Raka, Mas. Aku menggedor kaca jendela. Buka Mas, jangan tinggalin aku. Mesin mobil menderu.
Raka menginjak gas tanpa ragu. Mobil itu melaju meninggalkan debu dan asap knalpot yang menyesakkan dada. Aku berlari kecil mengejarnya. Tapi sia-sia. Cahaya lampu belakang mobil itu semakin menjauh, mengecil, dan akhirnya hilang ditelan kegelapan malam. Hening. Hanya suara jangkrik dan desau angin malam yang terdengar. Aku berdiri sendirian di pinggir jalan raya yang sepi. Di sebuah pom bensin tua yang penjaganya pun entah ada di mana. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya karena dinginnya udara malam yang menusuk tulang, tapi karena rasa syok yang luar biasa. Suamiku, ayah dari anak yang kukandung, tega membuangku di tempat seperti ini hanya karena tuduhan tanpa bukti. Aku berjalan terseok-seok menuju bangku beton di dekat toilet yang lampunya berkedip-kedip suram. Kakiku lemas. Aku terduduk di sana, memeluk tasku yang kotor. Aku mencoba menyalakan ponselku. Layar hitam. Mati total. Aku lupa mencharge-nya semalam karena sibuk menyiapkan keperluan mereka. Dan di mobil tadi aku tidak diizinkan menggunakan colokan charger karena Bella sedang mencharge powerbank-nya. Gelap. Lapar. Sendirian. Rasa lapar mulai melilit perutku. Terakhir aku makan adalah sisa nasi goreng tadi pagi. Siang tadi mereka makan di restoran drive-thru. Tapi Raka tidak membelikanku apa-apa dengan alasan, biar hemat. Dan aku masih punya bekal air putih. Aku merogoh saku dasterku, berharap ada uang terselip. Kosong. Aku merogoh tas jinjingku yang sudah diacak-acak. Tidak ada uang sepeser pun. Dompetku tertinggal di mobil Raka. Air mataku kembali tumpah. Kali ini tanpa suara. Rasa sakit di hatiku jauh lebih perih daripada rasa lapar ini. Aku menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ya Allah, kuatkan aku. Bisikku lirih. Kalau bukan demi janin ini, mungkin aku sudah menyerah. 1 jam berlalu. Tubuhku mulai kaku kedinginan. Sebuah truk besar lewat dengan suara klakson yang memekakan telinga, membuatku terlonjak kaget. Sopir truk itu menatapku sekilas dengan tatapan curiga, membuatku semakin merapatkan tubuh ke dinding toilet yang kotor. Aku takut. Aku takut pada orang jahat. Aku takut pada kegelapan. Aku takut pada nasibku sendiri. Di titik terendah dalam hidupku inilah, ketika aku merasa dunia benar-benar telah memalingkan wajahnya dariku, aku mendengar suara langkah kaki yang menyeret. Srek srek srek. Aku menoleh dengan waspada. Dari arah tempat sampah besar di ujung area pom bensin, muncul sesosok pria tua. Pakaiannya lusuh, compang-camping, dan berdebu. Rambutnya putih acak-acakan tertutup topi kusam. Di punggungnya dia memanggul karung goni besar yang tampak berat. Seorang pemulung. Pria tua itu berjalan perlahan ke arahku. Aku ingin lari, tapi kakiku terlalu lemas. Aku hanya bisa memeluk tasku erat-erat, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Apakah dia akan menyakitiku? Pria tua itu berhenti tepat 2 meter di depanku. Dia menurukan karung goninya. Matanya yang tua namun teduh menatapku lekat-lekat. Tidak ada kilatan jahat di sana. Hanya ada rasa iba yang mendalam. Tangannya yang keriput dan kotor merogoh ke dalam saku celananya yang gombrong. Dia mengeluarkan sebotol air mineral yang masih segel. Mungkin dia baru membelinya atau menemukannya. Dan sebuah roti sobek kemasan plastik. Nih, Neng, minum dulu. Suaranya parau tapi terdengar tulus. Mukamu pucat sekali. Lagi isi ya? Matanya melirik ke perutku. Aku tertegun. Raka, suamiku yang kaya raya, berkat uangku, membuangku tanpa makanan. Sementara pria pemulung ini, yang mungkin untuk makan sendiri saja susah, justru menawarkan bekalnya padaku. Dengan tangan gemetar, aku menerima botol air itu. Terima kasih, Pak. Ucapku terbata. Aku membuka tutup botol dan meneguknya dengan rakus. Air itu terasa sangat segar membasahi tenggorokanku yang kering kerontang. Makan juga rotinya. Kasihan bayinya. Desak pria tua itu, menyodorkan roti. Aku mengangguk. Air mataku menetes lagi. Kali ini karena haru. Bapak enggak makan. Saya gampang, Neng. Biasa puasa. Kekehnya pelan, memperlihatkan giginya yang tinggal sedikit. Pria tua itu kemudian duduk di trotoar. Tidak jauh dariku tapi menjaga jarak sopan. Dia menatap wajahku lagi dengan lebih seksama, seolah sedang mencari sesuatu di sana. Keningnya berkerut. Matanya menyipit di bawah remang lampu jalan. Neng! Panggilnya pelan. Suaranya tiba-tiba berubah. Terdengar lebih berwibawa dan kaget. Coba Neng lihat saya sini. Aku menoleh. Bingung. Ya Allah! Gumam pria tua itu. Dia berdiri perlahan. Mendekatiku dengan langkah gemetar. Wajahmu, sorot matamu, hidungmu. Kamu mirip sekali dengan sahabat saya. Sahabat Bapak? Tanyaku bingung. Pak Broto. Ucapnya tegas. Almarhum Broto Wijaya. Jantungku seperti berhenti berdetak sedetik. Botol air di tanganku hampir terjatuh. Broto Wijaya adalah nama ayah kandungku. Nama yang tidak pernah kusebutkan pada siapapun di lingkungan Raka.
Karena Raka hanya tahu ayahku adalah orang biasa yang sudah meninggal. Tidak ada yang tahu bahwa Broto Wijaya adalah salah satu pendiri perusahaan raksasa tempat Raka bekerja sekarang. Bapak kenal ayah saya? Tanyaku dengan suara tercekat. Pria tua itu tersenyum. Sebuah senyuman yang mengubah aura lusuhnya menjadi aura penuh karisma yang tak bisa disembunyikan. Dia menegakkan punggungnya. Postur tubuhnya yang tadi membungkuk layaknya pemulung tiba-tiba berubah tegap. Kenal? Saya Darmawan. Sahabat ayahmu sejak kami masih jualan koran bareng sampai kami membangun perusahaan. Jawabnya. Dan kamu pasti Andini, putri kecil Broto yang dulu sering saya gendong waktu masih balita, yang kemudian menghilang dari radar kami karena memilih hidup sederhana. Darmawan, Pak Darmawan, komisaris utama perusahaan tempat Raka bekerja. Orang yang paling ditakuti dan dihormati oleh Raka, yang fotonya sering Raka tunjukkan padaku dengan penuh kekaguman sebagai Big Boss. Dan sekarang, Big Boss itu berdiri di depanku dengan pakaian pemulung, di sebuah pom bensin antah berantah. Pak Darmawan. Aku menutup mulutku tak percaya. SSTT. Dia meletakkan telunjuk di bibirnya sambil tersenyum misterius. Saya sedang menyamar. Biasa, mengecek kinerja staf lapangan dan kejujuran karyawan. Tapi sepertinya, malam ini Tuhan mempertemukan saya dengan keponakan saya yang hilang di saat yang paling tepat. Matanya yang tajam menatap jejak air mata di pipiku, lalu beralih ke jalanan gelap tempat mobil Raka menghilang tadi. Wajah ramahnya berubah menjadi keras dan dingin. Sorot mata seorang pemimpin yang marah melihat ketidakadilan. Siapa yang membuangmu di sini? Andini? Ceritakan pada Om. Semuanya. Malam itu, di bawah lampu remang pom bensin, roda nasibku mulai berputar. Raka mungkin berpikir dia telah membuang sampah. Tapi tanpa dia sadari, dia baru saja menyerahkan berlian yang dia sia-siakan ke tangan pemilik aslinya. Dan sang pemilik, kini sedang bersiap untuk menagih perhitungan. Angin malam di area pom bensin itu bertiup semakin kencang, membawa debu jalanan yang menusuk mata. Namun, rasa perih di mataku bukan karena debu, melainkan karena kenyataan yang baru saja terkuak di hadapanku. Sosok pria tua berpenampilan lusuh yang tadi menyodorkan air mineral itu kini berdiri tegak dengan aura yang sama sekali berbeda. Om Darmawan. Suaraku tercekat, nyaris tak terdengar. Sahabat ayah. Pria itu mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca menatapku. Dia melepaskan topi kusamnya, memperlihatkan rambut putih yang tersisir rapi meski sedikit acak-acakan karena tertutup kain kotor itu seharian. Maafkan Om baru menemukanmu sekarang, Andini. Ucapnya dengan suara yang bergetar menahan emosi. Sejak ayahmu meninggal 5 tahun lalu, Om kehilangan jejakmu. Ayahmu bilang putrinya ingin hidup mandiri. Ingin memulai semuanya dari nol tanpa bayang-bayang nama besar Broto Wijaya. Om menghargai itu. Tapi Om tidak pernah menyangka. Dia menghentikan kalimatnya. Matanya menyapu penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Daster yang kotor terkena tanah becek. Wajah pucat tanpa darah. Tubuh kurus yang sedang mengandung. Dan tas jinjing murah yang tergeletak pasrah di sampingku. Om tidak menyangka. Kemandirian. Yang kamu pilih justru membawamu ke tempat serendah ini. Dibuang di pinggir jalan seperti sampah. Air mataku kembali tumpah. Pertahanan diriku runtuh seketika. Di hadapan sosok figur ayah ini, aku bukan lagi istri yang harus kuat menahan hinaan suami. Aku kembali menjadi anak kecil yang butuh perlindungan. Om. Isaku pecah. Suamiku. Om. Dia meninggalkan aku. Dia menuduhku mencuri. Pak Darmawan, sang komisaris utama yang ditakuti ribuan karyawan itu, langsung berjongkok di hadapanku. Dia tidak peduli celana kotornya menyentuh lantai paving yang berminyak. Dia menepuk-nepuk punggung tanganku dengan lembut, mencoba menyalurkan kekuatan. Sudah, nak. Jangan menangis lagi. Air matamu terlalu berharga untuk ditangisi bajingan seperti itu. Suaranya berubah tegas, dingin, dan tajam. Ada kemarahan yang meluap-luap di balik nada bicaranya yang tenang. Dia merogoh saku celananya lagi. Kali ini bukan roti yang dia keluarkan, melainkan sebuah ponsel satelit kecil namun terlihat sangat canggih. Kontras sekali dengan penampilannya sebagai pemulung. Dia menekan satu tombol. Halo, Budi. Lacak posisi saya sekarang. GPS aktif. Perintahnya singkat tanpa basa-basi. Aku mendengar suara panik dari seberang telepon. Meski samar. Pak Komisaris, Bapak di mana? Kenapa sinyalnya di area antah berantah? Jangan banyak tanya. Bawa mobil utama. Bawa dokter pribadi saya, Dokter Siska. Saya beri waktu 20 menit. Kalau telat 1 menit saja, kamu angkat kaki dari perusahaan. Ancam Pak Darmawan, lalu mematikan sambungan telepon. Dia kembali menatapku. Tahan sebentar ya, Neng Andini. Bantuan sedang datang. Kamu harus kuat demi bayi di perutmu. Aku mengangguk lemah. Rasa lapar dan dingin membuat kepalaku pening.
Om, kenapa Om berpakaian seperti ini? Tanyaku penasaran, mencoba mengalihkan rasa sakit di hatiku. Pak Darmawan tersenyum kecut. Dia melihat pakaiannya sendiri. Ini cara Om melihat kejujuran. Din. Di kantor, semua orang menjilat Om. Semua laporan bagus. Semua senyum manis. Tapi ketika Om jadi orang miskin seperti ini, Om bisa melihat wajah asli karyawan-karyawan Om di lapangan. Bagaimana mereka melayani pelanggan. Bagaimana mereka memperlakukan orang kecil. Dia menghela napas panjang. Tadinya Om sedang memantau kinerja SPBU ini karena ada laporan pungli. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan justru menuntun Om untuk bertemu putri sahabat Om yang sedang dizalimi. 20 menit terasa seperti 2 tahun bagiku. Tubuhku menggigil hebat. Pak Darmawan, dengan segala kerendahan hatinya, melepas jaket lusuh berbau apek yang dipakainya, yang ternyata berlapis jaket wol tipis di dalamnya, dan menyelimutkannya ke bahuku. Pakai ini. Baunya memang tidak enak, tapi ini hangat, ujarnya. Terima kasih, Om, bisikku. Kehangatan jaket itu sedikit meredakan gigilku. Meski aroma keringat dan debu jalanan begitu menyengat, rasanya jauh lebih menenangkan daripada AC mobil mewah Raka yang dingin dan penuh kebencian. Tepat 20 menit kemudian, sebuah sorot lampu LED yang sangat terang membelah kegelapan jalan raya. Sebuah mobil MPV hitam besar, Alphard edisi terbaru, meluncur masuk ke area pom bensin yang sepi itu, diikuti oleh sebuah sedan hitam di belakangnya. Mobil-mobil mewah itu tampak sangat asing di tempat kumuh seperti ini. Penjaga toilet yang sedari tadi bersembunyi di posnya, mengintip dengan takut-takut. Mungkin dia mengira ada pejabat yang datang. Pintu mobil Alphard terbuka otomatis. Seorang pria muda berjas rapi melompat turun dan berlari panik ke arah kami. Di belakangnya, seorang wanita parubaya membawa tas medis juga berlari kecil. Pak Darmawan. Ya Tuhan, Pak, seru pria muda itu. Mungkin asistennya yang bernama Budi. Dia hampir terjengkang melihat bos besarnya duduk di trotoar dengan pakaian gembel. Bapak kenapa? Ada yang luka? Kami lacak sinyal Bapak diam di sini. Kami pikir Bapak dirampok. Simpan panikmu, Budi. Potong Pak Darmawan sambil berdiri. Kewibawaannya langsung memancar meski bajunya penuh noda oli. Bantu keponakan saya. Dia hamil, kedinginan, dan syok berat. Dokter Siska langsung sigap menghampiriku. Mari, Ibu. Saya periksa sebentar nadinya. Hati-hati, Dok. Dia sedang hamil muda. Pesan Pak Darmawan. Aku dibopong masuk ke dalam kabin Alphard yang luas dan wangi aromaterapi lavender. Kursi kulitnya yang empuk terasa memeluk tubuhku yang remuk redam. Kontras sekali dengan aspal keras tempatku duduk tadi. Dokter Siska segera memeriksa tekanan darahku dan memberikan suntikan vitamin. Tekanan darahnya sangat rendah. Pak, Ibu ini juga dehidrasi dan stres berat. Harus segera istirahat total dan mendapat asupan nutrisi. Lapor Dokter Siska. Pak Darmawan duduk di kursi depan, di samping sopir. Dia menoleh ke belakang, menatapku dengan tatapan melindungi. Kita ke penthouse saya di pusat kota. Jangan ke rumah sakit umum, terlalu banyak wartawan. Siska, kamu rawat dia di sana. Siap, Pak. Jawab mereka serempak. Mobil melaju membelah malam. Aku menyandarkan kepalaku di sandaran kursi. Rasanya seperti mimpi. 1 jam yang lalu aku dibuang seperti sampah. Sekarang aku berada di dalam kendaraan yang harganya miliaran rupiah. Makan ini dulu, Bu. Asisten Budi menyodorkan kotak bekal berisi bubur ayam hangat yang sepertinya baru dibeli di jalan. Bapak tadi pesan lewat telepon supaya cari makanan hangat yang lembut. Aku menerima suapan demi suapan dengan air mata berlinang. Bubur itu terasa sangat nikmat. Setiap suapan seolah mengembalikan energiku yang hilang dicuri oleh Raka. Om. Panggilku pelan setelah nafasku mulai teratur. Ya, Din. Pak Darmawan menoleh. Suamiku namanya Raka. Raka Perdana. Ucapku lirih. Aku melihat punggung Pak Darmawan menegang. Dia menatap Budi. Raka Perdana? Cek data HRD sekarang. Budi segera mengetik di tabletnya dengan cepat. Ada, Pak. Raka Perdana. Manajer pemasaran cabang utama. Baru dipromosikan 6 bulan lalu. Catatan kinerjanya bagus secara angka. Tapi ada beberapa catatan merah soal penggunaan fasilitas kantor yang berlebihan. Pak Darmawan mendengus kasar. Manajer pemasaran? Jadi tikus yang membuang putri pemilik saham terbesar perusahaan ini adalah karyawan kroco di kantor saya sendiri. Aku terbelalak. Pemilik saham? Maksud Om? Pak Darmawan tersenyum misterius. Nanti kita bahas setelah kamu mandi dan istirahat. Yang jelas, Andini, mulai malam ini, air matamu tidak akan tumpah sia-sia lagi. Om pastikan itu. Kami tiba di sebuah gedung apartemen mewah yang menjulang tinggi ke langit. Lift pribadi membawa kami langsung ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka, menampilkan sebuah ruangan yang lebih luas dari rumah Raka.
lantai marmer, lampu gantung kristal, dan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian menyambutku. Para pelayan rumah tangga menyambut kami dengan wajah bingung melihat majikan mereka pulang dengan kostum pemulung membawa seorang wanita hamil yang berantakan. Siapkan kamar tamu utama. Siapkan air hangat, baju ganti yang nyaman, dan makan malam lengkap. Sekarang, perintah Pak Darmawan. Malam itu, setelah mandi air hangat dan mengenakan piyama sutra yang lembut, aku duduk di tepi ranjang king size yang empuk. Dokter Siska baru saja selesai memeriksa kandunganku dengan alat USG portable. Bayinya kuat, Bu. Detak jantungnya normal. Ibu beruntung, meski stres berat, janinnya bertahan. Tapi ibu harus janji jangan stres lagi ya, kata dokter ramah itu sebelum pamit keluar. Aku mengelus perutku. Kamu kuat ya, Nak? Maafkan ibu tadi sempat putus asa. Pintu kamar diketuk pelan. Pak Darmawan masuk. Dia sudah berganti pakaian dengan kemeja rumah santai. Wajahnya sudah bersih dan segar. Di tangannya, dia membawa sebuah map tebal berwarna biru tua. Dia menarik kursi dan duduk di hadapanku. Wajahnya serius namun penuh kasih sayang. Sudah merasa lebih baik? Tanyanya. Sudah, Om. Terima kasih banyak. Aku nggak tahu harus membalas dengan apa. Jawabku tulus. Tidak perlu dibalas. Ini kewajiban Om pada ayahmu. Sekarang, Andini, ceritakan semuanya. Jangan ada yang ditutupi. Om ingin tahu seberapa busuk laki-laki bernama Raka itu. Aku menarik napas panjang. Mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. Sudah saatnya aku berhenti menutupi aib suamiku. Sudah saatnya kebenaran diungkapkan. Dan di kamar mewah ini, aku mulai menuturkan kisah pilu yang selama ini kupendam sendiri di balik dinding rumah tangga kami yang rapuh. Suasana di kamar mewah itu hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang berirama. Aku duduk bersandar di kepala ranjang, memegang secangkir teh chamomile hangat yang baru saja disajikan pelayan. Di hadapanku, Pak Darmawan duduk dengan posisi menyimak. Namun rahangnya semakin lama semakin mengeras seiring dengan setiap kalimat yang keluar dari mulutku. Aku menceritakan semuanya. Mulai dari awal pernikahan kami yang manis, hingga perubahan sikap Raka yang mulai gila hormat setelah naik jabatan. Aku menceritakan tentang Bella, adik ipar yang menumpang hidup namun berlagak seperti ratu. Tentang tagihan kartu kredit Raka yang menumpuk karena gaya hidup hedonis mereka. Makan di restoran bintang 5, membeli barang branded, hingga menyewa mobil mewah hanya untuk pamer saat reuni. Jadi, selama ini kamu yang menutupi utang-utangnya? Potong Pak Darmawan. Suaranya berat menahan amarah. Aku mengangguk lemah. Iya, Om. Ayah meninggalkan sedikit tabungan dan beberapa investasi reksadana atas namaku. Aku cairkan itu sedikit demi sedikit. Setiap bulan, aku diam-diam membayar tagihan kartu kredit Raka lewat internet banking. Aku juga yang melunasi cicilan mobilnya yang sempat macet 3 bulan lalu. Kenapa kamu lakukan itu tanpa memberitahunya, Andini? Tanya Pak Darmawan. Nada suaranya menyiratkan rasa frustrasi melihat kenaifanku. Karena harga dirinya, Om. Jawabku sambil menunduk. Raka itu lelaki yang egonya tinggi. Kalau dia tahu istrinya yang dastran, ini yang melunasi utangnya, dia akan merasa rendah diri. Aku cuma ingin menjaga wibawanya sebagai kepala keluarga. Aku pikir, kalau aku bantu dia, suatu saat dia akan sadar dan berubah. Pak Darmawan memukul sandaran tangan kursi dengan kepalan tangannya. Bodoh. Itu bukan cinta, Andini. Itu namanya memelihara benalu. Laki-laki macam itu tidak akan sadar kalau dibantu. Dia malah akan semakin besar kepala karena merasa uang jatuh dari langit. Aku tersentak kaget mendengar bentakan Pak Darmawan. Tapi aku tahu dia benar. Lalu soal cincin itu? Tanyanya lagi. Kali ini lebih lembut. Aku menceritakan kejadian di mobil tadi sore. Tentang Bella yang kehilangan cincin, tuduhan keji mereka, penggeledahan yang menghinakan harga diri, hingga momen Raka menyeretku keluar dan meninggalkanku di pom bensin gelap itu. Dia bilang orang miskin tempatnya di jalanan. Dia bilang aku cuma maling yang tidak pantas duduk di mobilnya. Suaraku bergetar saat mengulangi kalimat Raka. Rasa sakit itu kembali mengiris-iris hatiku. Pak Darmawan berdiri dari kursinya. Dia berjalan menuju jendela besar, menatap gemerlap lampu kota Jakarta di bawah sana. Bahunya naik turun mengatur napas. Dia diam cukup lama, seolah sedang menyusun strategi perang. Raka Perdana. Gumamnya, menyebut nama suamiku seperti menyebut nama penyakit menular. Gajinya sebagai manajer sekitar 30 juta per bulan. Tapi gaya hidup yang kamu ceritakan itu butuh setidaknya 50-70 juta. Pantas saja dia terlilit utang. Pak Darmawan berbalik menghadapku. Wajahnya kini sangat serius. Dia mengangkat map biru tua yang sejak tadi dibawanya, lalu meletakkannya di pangkuanku. Buka, Din. Perintahnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka map itu. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen legal, sertifikat saham, dan surat wasiat.
Mataku terbelalak melihat angka-angka yang tertera di sana. Ini apa, Om? Itu adalah hakmu, jawab Pak Darmawan tegas. Ayahmu, Broto Wijaya, adalah pemegang saham mayoritas di perusahaan tempat Raka bekerja, PT Nusantara Global. Kami membangun perusahaan ini bersama-sama. Saat ayahmu meninggal, dia mewariskan 60% saham kepemilikannya padamu. Aku menutup mulutku tak percaya. 60%? Tapi, ayah nggak pernah bilang. Ayahmu ingin kamu dewasa dulu. Dia menitipkan surat wasiat ini pada Om. Katanya, serahkan pada Andini saat dia sudah menikah atau saat dia dalam kesulitan besar. Selama ini, dividen, keuntungan, dari saham itu ditahan di rekening perwalian, trust fund. Dan jumlahnya. Pak Darmawan menunjuk angka di halaman terakhir. Mataku melotot. Angka nolnya berderet begitu banyak hingga aku susah menghitungnya. Ratusan miliar rupiah. Selama ini kamu hidup menderita, makan hati, dihina sebagai orang miskin dan kampungan oleh suami yang gajinya bahkan tidak sampai 0, sekian persen dari bunganya uangmu, ujar Pak Darmawan dengan nada ironis. Kamu adalah pemilik perusahaan tempat suamimu bekerja, Andini. Secara teknis, kamu adalah bos tertingginya. Dunia rasanya berputar. Aku, Andini yang selalu diejek bela karena pakai daster, Andini yang dimaki Raka karena dianggap beban, ternyata aku memiliki kuasa untuk membeli harga diri mereka ribuan kali lipat. Tapi Om, aku nggak ngerti bisnis. Aku cuma ibu rumah tangga. Aku merasa kecil. Darah Broto mengalir di tubuhmu. Kamu punya insting itu. Buktinya kamu bisa mengelola keuangan rumah tanggamu dengan cerdas sampai bisa menutupi borosnya suamimu. Sanggah Pak Darmawan. Dia kembali duduk di depanku, menatap mataku tajam. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Andini, kamu bisa ambil uang ini, lalu pergi jauh, hidup tenang membesarkan anakmu, dan membiarkan Raka serta adiknya hancur perlahan karena ulah mereka sendiri. Dia memberi jeda sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Atau, lanjutnya, sorot matanya berkilat tajam. Kamu gunakan kekuasaanmu. Kamu ambil hakmu. Kamu duduk di kursi pimpinan. Dan kamu ajari mereka apa arti kata, kasta, yang sebenarnya. Kamu tunjukkan pada mereka siapa sebenarnya yang gembel, dan siapa yang ratu. Aku terdiam. Bayangan wajah Raka saat mendorongku jatuh di aspal pom bensin kembali muncul. Bayangan senyum mengejek bela saat melihatku menangis. Rasa sakit itu bukan lagi kesedihan, tapi berubah menjadi bahan bakar yang panas membara di dada. Aku mengelus perutku. Anakku tidak boleh punya ayah yang merendahkan ibunya. Anakku harus tahu bahwa ibunya bukan wanita lemah. Aku menutup map biru itu dengan tegas. Menatap Pak Darmawan dengan sorot mata yang baru. Sorot mata seorang pewaris yang telah bangun dari tidur panjangnya. Aku pilih opsi kedua. Om, ucapku mantap. Aku mau ambil hakku. Aku mau mereka tahu siapa aku. Pak Darmawan tersenyum lebar. Senyum bangga seorang paman. Bagus. Itu baru Putri Broto. Dia mengambil ponselnya lagi, menelepon kepala bagian keuangan dan tim IT perusahaan. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Tapi bagi orang sekelas Pak Darmawan, bisnis tidak pernah tidur. Halo, Herman. Maaf mengganggu malam-malam. Saya butuh kamu bekukan akses korporat Raka Perdana sekarang juga. Perintah Pak Darmawan. Aku menyela. Om, tunggu. Pak Darmawan menahan teleponnya. Kenapa, Din? Berubah pikiran. Aku menggeleng. Bukan. Jangan cuma akses kantor. Om bilang tadi aku punya kuasa. Tentu. Aku yang selama ini mengatur autodebit semua tagihan Raka dari rekening pribadiku yang lama. Listrik rumah, cicilan mobil, kartu kredit. Aku mau blokir semua akses itu sekarang. Aku mau tarik semua dana talangan yang pernah aku transfer ke rekeningnya. Pak Darmawan tertawa kecil, mengangguk setuju. Kejam. Om suka. Pak Darmawan kembali bicara di telepon, menambahkan instruksi. Dan satu lagi, hubungi pihak bank rekanan kita. Manajer cabang di mana Raka membuka rekening, payroll, katakan ada indikasi fraud, penipuan, dari laporan istrinya. Minta mereka bekukan sementara rekening pribadinya untuk audit. Baik, Pak. Dilaksanakan segera. Suara di seberang sana terdengar patuh. Pak Darmawan menutup telepon. Besok pagi, saat Raka bangun di villa mewahnya, dia akan mendapati dunia yang berbeda. Dunia di mana dompetnya tidak lagi berfungsi. Dan satu lagi, Om, pintaku, jangan pecat dia dulu. Kenapa? Karena kalau dia dipecat sekarang, dia cuma akan jadi pengangguran biasa. Aku mau dia melihatku. Aku mau dia melihat istri yang dibuangnya ini masuk ruang rapat sebagai pemilik saham mayoritas. Aku mau melihat wajahnya saat dia sadar bahwa pencuri yang dia buang adalah orang yang menggaji dia. Baik,
Kita mainkan permainannya perlahan. Pak Darmawan menyetujui. Besok, kamu istirahat. Kita urus surat legalitas perpindahan saham. Lusa, ada rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, terkait akuisisi. Raka pasti akan ada di sana, menjilat calon bos baru. Dia tidak tahu, calon bos barunya adalah istrinya sendiri, sambungku dingin. Malam itu, aku tidur dengan perasaan lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada lagi ketakutan akan hari esok. Yang ada hanya penantian manis akan sebuah keadilan. Sementara itu, ratusan kilometer dari sini, aku membayangkan Raka dan Bella sedang tertidur pulas di villa mewah mereka, bermimpi indah, tanpa menyadari bahwa badai kehancuran sedang bergerak cepat menuju mereka. Badai yang mereka ciptakan sendiri. Tunggu aku, Mas Raka. Permainan baru saja dimulai. Bisikku sebelum terlelap. 2 hari telah berlalu sejak malam mengerikan di pom bensin itu. 2 hari yang kuhabiskan di penthouse mewah milik Om Darmawan, memulihkan tenagaku, meminum vitamin mahal untuk bayiku, dan menyusun rencana serangan balik yang sempurna. Aku tidak lagi merasa seperti istri yang terbuang. Aku merasa seperti jenderal perang yang sedang mengamati medan tempur dari atas bukit, menunggu saat yang tepat untuk memberi sinyal serangan. Om Darmawan benar-benar memanjakanku. Dia menugaskan 2 orang kepercayaannya untuk memantau gerak-gerik Raka dan Bella 24 jam. Setiap detail penderitaan mereka dilaporkan padaku secara real-time. Dan hari ini, laporan yang kutunggu-tunggu itu akhirnya datang. Mereka sudah pulang, Bu Andini, lapor Budi, asisten Om Darmawan, sambil menyodorkan tablet yang menampilkan rekaman CCTV tersembunyi yang dipasang di depan rumah kontrakanku, rumah yang selama ini kubayar cicilannya diam-diam. Aku menatap layar tablet itu dengan senyum tipis. Di layar, terlihat mobil Raka berhenti di depan pagar rumah. Wajah Raka dan Bella terlihat lelah namun masih menyiratkan sisa-sisa kesombongan liburan. Mereka belum tahu bahwa rumah yang mereka tuju sudah bukan lagi tempat berlindung. Berdasarkan laporan Budi dan rekaman CCTV, inilah yang terjadi pada mereka sore itu. Raka turun dari mobil sambil meregangkan otot-ototnya yang kaku. Dia membuka bagasi, mengeluarkan koper-koper besar berisi baju kotor dan oleh-oleh mahal yang mereka beli dengan sisa limit kartu kredit. Akhirnya sampai juga. Keluh Bella sambil menyeret kopernya. Mbak Andini pasti belum pulang, kan? Baguslah. Males banget kalau lihat muka dia. Pasti dia lagi nangis-nangis di jalanan minta belas kasihan orang. Biarin aja, sahut Raka acuh tak acuh. Dia merogoh saku celananya, mencari kunci rumah. Paling dia pulang ke kampung halamannya naik bus ekonomi. Nanti kalau dia sudah sadar diri dan minta maaf, baru Mas pikirkan mau terima dia lagi atau enggak. Yang penting dia harus ganti cincin kamu dulu. Raka membuka pintu depan. Assalamualaikum. Din, masih kosong ternyata. Rumah itu gelap gulita dan pengap. Udara panas langsung menyergap mereka begitu pintu terbuka. Biasanya, aku selalu memastikan jendela dibuka setiap pagi agar sirkulasi udara lancar, dan menyalakan AC ruang tamu 1 jam sebelum Raka pulang agar dia merasa nyaman. Tapi kali ini, rumah itu mati. Seperti kuburan. Kok panas banget sih, Mas? Nyalain AC dong. Rengek Bella, mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah. Raka meraba saklar lampu di dinding. Klik, klik. Tidak ada reaksi. Lampu ruang tamu tetap mati. Loh, kok enggak nyala? Raka mencoba saklar lain. Sama saja. Dia menengadah menatap lampu gantung. Bohlam putus kali ya? Dia berjalan menuju panel AC, menekan tombol power E. Hening. Baling-baling AC tidak bergerak sedikit pun. Mati lampu. Tanya Bella kesal. Duh, Pelen gimana sih? Mas, coba cek tetangga. Raka berjalan keluar, menengok ke rumah sebelah. Rumah Bu RT terang benderang. Lampu jalan pun menyala. Hanya rumah kami yang gelap gulita seperti gua hantu. Raka berjalan ke arah meteran listrik di dinding luar. Matanya menyipit melihat segel merah yang menempel di sana dan sebuah surat peringatan yang diselipkan di gagang pintu. Dia menyobek surat itu dan membacanya di bawah sinar lampu jalan. Pemberitahuan pemutusan sementara. Karena tunggakan selama 3 bulan tidak dilunasi dan autodebit gagal diproses, maka aliran listrik diputus per hari ini. Apa? Raka berteriak kaget. Tunggakan 3 bulan? Gila, perasaan selalu lancar. Dia tidak tahu. Selama ini, notifikasi tagihan listrik masuk ke emailku, dan uangnya ditarik otomatis dari rekening pribadiku, rekening warisan ayah yang selalu kusembunyikan. Begitu aku memblokir akses autodebit itu 2 hari lalu, sistem PLN langsung mendeteksi tunggakan yang menumpuk, yang sengaja aku biarkan menunggak di sistem tapi selalu kubayar manual tepat waktu sebelumnya. Namun kali ini aku benar-benar mencabut pembayarannya. Kenapa, Mas? Bella menyusul keluar. Listrik diputus. Bel, katanya nunggak. Raka mengacak rambutnya frustrasi. Sialan,
Pasti si Andini lupa bayar sebelum pergi. Dasar istri nggak becus. Terus gimana dong? Masa kita tidur gelap-gelapan? Panas, Mas. Banyak nyamuk. Protes Bella. Bayar sekarang aja lewat M-Banking, Mas. Raka mendengus. Dia mengeluarkan ponselnya. Iya. Paling cuma berapa sih? Raka membuka aplikasi perbankannya. Namun, saat dia mencoba login, aplikasi itu loading sangat lama. Lalu muncul pop-up merah. Akun Anda sedang dalam penangguhan sementara. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Hah? Kok ditangguhkan? Wajah Raka mulai pucat. Dia mencoba kartu kreditnya di aplikasi pembayaran lain. Transaksi ditolak. Limit tidak mencukupi atau kartu diblokir. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipis Raka. Dia mencoba kartu debit yang satu lagi. Sama saja. Semua akses keuangannya lumpuh total. Mas, kenapa lama banget? Desak Bella. Sebentar, Bel. Jaringan lagi IRI kayaknya. Raka berbohong, padahal tangannya gemetar hebat. Tiba-tiba, sebuah mobil van hitam berhenti di depan pagar rumah mereka yang terbuka. Dua orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit turun dari mobil. Wajah mereka garang, tipe wajah yang biasa kulihat menagih utang di pasar. Tapi kali ini lebih resmi. Selamat sore. Benar ini kediaman Bapak Raka Perdana? Tanya salah satu pria itu dengan suara bariton yang berat. Raka menelan ludah. Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Kami dari pihak leasing mobil, ujar pria itu sambil menunjukkan surat tugas. Kami mendapat instruksi untuk menarik unit mobil Pajero Sport yang Bapak gunakan ini. Cicilan sudah menunggak 3 bulan, dan pihak penjamin utama, saya, Andini, telah mencabut surat jaminan pelunasan otomatisnya pagi ini. Apa? Menarik mobil? Enak saja. Raka naik pitam, mencoba menutupi ketakutannya dengan kemarahan. Saya ini manajer. Saya sanggup bayar. Ini pasti ada kesalahan sistem. Kalau sanggup bayar, silakan lunasi sekarang beserta dendanya, Pak. Totalnya 45 juta rupiah. Tantang debt collector itu santai. Raka terdiam. Dompetnya kosong. Rekeningnya beku. Harga dirinya runtuh. Saya akan urus besok di kantor. Jangan ambil mobil saya sekarang. Tetangga bisa lihat. Raka memohon. Suaranya merendah. Maaf, Pak. Perintah kantor harus dieksekusi sekarang. Kuncinya, Pak. Pria itu menadahkan tangan. Bella histeris. Mas Raka, jangan kasih. Itu mobil kesayangan kita. Nanti aku ke kampus naik apa kalau mobilnya diambil? Raka tidak punya pilihan. Pria kedua sudah berdiri di samping pintu pengemudi, siap mendobrak jika perlu. Dengan tangan gemetar dan wajah merah pada menahan malu karena Bu RT dan tetangga lain mulai keluar menonton keributan itu, Raka menyerahkan kunci mobilnya. Dalam hitungan menit, mobil kebanggaan Raka, simbol status sosialnya, dibawa pergi oleh orang asing. Menyisakan Raka dan Bella yang berdiri bengong di halaman rumah yang gelap, dikelilingi tatapan kasihan bercampur nyinyir dari para tetangga. Mas! Bella merengek. Kali ini suaranya terdengar takut. Aku lapar. Kita belum makan malam. Pesan makanan online dong. Raka menatap adiknya dengan pandangan kosong. Nggak bisa, Bel. Kenapa? Semua kartuku, nggak bisa dipakai. Rekeningku nol. Hah? Mas bercanda kan? Bella membelalak. Terus kita makan apa? Raka menatap nanar ke arah dapur yang gelap. Di dapur mungkin masih ada sisa beras, atau mie instan. Mie instan? Masak sendiri? Gelap-gelapan? Tanpa telur? Tanpa kornet? Bella menjerit frustrasi. Ini gara-gara Mbak Andini. Pasti dia bawa kabur uang Mas Raka. Dasar maling. Aku tertawa kecil melihat adegan itu dari layar tabletku di penthouse. Bukan membawa kabur, Bella. Gumamku pelan, seolah bicara pada mereka. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Dan menutup keran air yang selama ini kalian nikmati tanpa rasa terima kasih. Raka dan Bella masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai. Malam itu, di rumah yang panas tanpa AC, diterangi lilin sisa ulang tahun yang nyaris habis, mereka makan mie instan mentah yang diremas, karena kompor gas pun habis dan mereka tidak punya uang untuk beli tabung gas baru. Aku melihat Raka duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding. Dia menatap langit-langit gelap dengan tatapan kosong. Mungkin dia mulai bertanya-tanya, bagaimana hidupnya bisa berbalik 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Nikmati malam pertamamu di neraka dunia, suamiku. Bisikku sambil menutup tablet itu. Asisten Budi menuangkan teh hangat lagi untukku. Bu Andini, besok jadwalnya Raka ke kantor. Tim keamanan sudah saya instruksikan untuk membiarkan dia masuk. Tapi hanya sampai lobi dan ruang rapat umum.
Kartu aksesnya ke ruangan manajer sudah dicabut. Bagus, jawabku. Biarkan dia merasa masih punya harapan di kantor. Biarkan dia berpikir ini semua cuma masalah perbankan yang bisa diselesaikan. Supaya jatuhnya nanti makin sakit. Aku berbaring di kasur empuk itu, mencoba tidur. Namun bayangan wajah Raka yang ketakutan tadi justru membuat adrenalinku terpacu. Apakah aku jahat? Tapi mengingat bagaimana dia membuangku yang sedang hamil di jalanan sepi. Kurasa ini belum seberapa. Ini baru permulaan. Sinar matahari pagi yang terik menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi rumah Raka, membangunkannya dari tidur yang tidak nyenyak. Dia terbangun di atas sofa ruang tamu dengan leher sakit dan keringat yang membasahi kemejanya. Dia bahkan tidak mengganti baju semalam karena terlalu stres. Di sudut ruangan, Bella masih tertidur meringkuk di atas karpet, memeluk tas mewahnya sebagai bantal. Wajahnya yang biasanya glowing kini terlihat kusam dan berminyak. Raka bangun dengan kepala pening. Perutnya perih karena hanya diisi mie instan mentah semalam. Hal pertama yang dia ingat adalah, mobil hilang, listrik mati, rekening beku. Sial, umpatnya keras, membuat Bella terlonjak bangun. Mas Raka, kaget tahu. Seru Bella dengan suara serak. Jam berapa ini? Aku harus mandi. Lengket banget badan aku. Jam 7, jawab Raka setelah melihat jam tangannya. Air juga mati. Bel, pompa air kan butuh listrik. Bella melongo. Apa? Terus aku mandi pakai apa? Aku nggak mau bau. Pakai sisa air di bak mandi. Itu pun kalau masih ada. Hemat-hemat. Bentak Raka. Stres membuatnya tidak lagi bisa bersikap lembut pada adiknya yang manja. Aku mau ke kantor. Aku harus luruskan masalah rekening ini dan minta cash advance ke kantor. Kamu di rumah aja. Bersihin barang-barang. Mas, aku ikut ke kantor ya? Numpang mandi di sana. Pinta Bella. Nggak bisa. Kamu pikir kantor mas tempat penampungan gembel? Kamu di sini aja. Tolak Raka kasar. Dia menyambar sisa air mineral di meja, meneguknya habis, lalu pergi tanpa pamit. Dia harus naik ojek online. Itu pun dia harus mengorek-ngorek celengan receh di kamar untuk membayarnya tunai. Sepeninggal Raka, Bella tinggal sendirian di rumah yang panas dan sunyi itu. Rasa bosan dan kesal membuatnya uring-uringan. Dia tidak bisa main HP karena baterainya habis dan tidak ada listrik untuk charge. Dasar Mbak Andini sialan. Awas aja kalau ketemu, aku jambak rambutnya. Gerutu Bella sambil menendang koper liburannya yang masih tergeletak di ruang tengah. Koper itu terguling, isinya tumpah berantakan. Baju-baju kotor, pakaian dalam, dan oleh-oleh berserakan di lantai. Dengan malas, Bella mulai memunguti barang-barangnya. Dia mengambil sebuah dress bunga-bunga yang dipakainya saat berangkat liburan kemarin. Saat dia mengibas-ngibaskan dress itu untuk dilipat, sesuatu yang berkilau jatuh dari lipatan bagian dalam roknya. Tring! Benda itu menggelinding di lantai keramik, memantulkan sedikit cahaya matahari yang masuk. Bella terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Dia membungkuk pelan, memungut benda itu. Itu cincinnya. Cincin berlian yang dia tuduhkan dicuri oleh Andini. Bella memutar-mutar cincin itu dengan tangan gemetar. Ingatannya kembali ke momen di mobil. Saat itu dia sedang memakai hand lotion, lalu melepaskan cincinnya dan meletakkannya di pangkuan, bukan di cup holder. Kemudian dia ketiduran. Pasti saat dia tidur, cincin itu merosot masuk ke dalam lipatan rok dressnya yang berlapis-lapis, dan tersangkut di jahitan dalam. Ya Tuhan! Gumam Bella. Wajahnya pucat pasi. Bukan karena rasa bersalah pada Andini, tapi karena ketakutan membayangkan reaksi Raka. Selama ini, dia yang memprovokasi Raka. Dia yang berteriak maling. Dia yang membuat Raka membuang istrinya yang sedang hamil di jalanan. Kalau Mas Raka tahu ini, dia bisa bunuh aku. Bisik Bella ngeri. Tapi kemudian, otak liciknya bekerja. Apa aku buang saja cincin ini? Pura-pura nggak pernah ketemu? Tapi sayang banget. Ini harganya 50 juta. Saat Bella sedang berperang batin, pintu depan terbuka kasar. Raka pulang lagi dengan wajah yang lebih kusut dari sebelumnya. Kenapa balik, Mas? Tanya Bella panik, menyembunyikan cincin itu di genggaman tangannya di belakang punggung. Ojeknya nggak mau ambil orderan kalau bayar tunai jarak jauh. Aplikasi Mas nggak bisa dipakai. Raka membanting pintu. Terus Mas coba jalan kaki ke depan. Ketemu Pak RT. Malu banget ditanyain kenapa mobilnya ditarik leasing. Mas bilang aja mau dijual. Raka duduk di sofa, memijat pelipisnya. Bel, kamu yakin banget kan Andini yang ambil cincin itu? Bella menelan ludah. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Bener kok, Mas. Soalnya kalau sampai cincin itu nggak ketemu, kita rugi bandar. Bel, Mas butuh jual cincin itu buat bayar utang leasing supaya mobil bisa balik. Cuma itu aset yang bisa dicairkan cepat. Mendengar kata, uang, dan mobil balik,
pertahanan Bella runtuh. Dia butuh kenyamanan hidupnya kembali. Mas. Bella melangkah maju perlahan. Sebenarnya, apa? Bella mengulurkan tangannya yang gemetar. Membuka genggamannya. Cincin berlian itu berkilau di sana. Mata Raka membelalak. Dia menyambar cincin itu dari tangan adiknya. Ini. Kamu nemu di mana? Di lipatan baju kotor aku tadi, Mas. Nyangkut. Cicit Bella takut-takut. Hening. Raka menatap cincin itu. Lalu menatap Bella. Wajahnya merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Jadi. Suara Raka bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Andini nggak nyuri. Bella menggeleng cepat. Mundur selangkah. Aku nggak tahu, Mas. Sumpah, aku pikir beneran hilang. Goblok. Raka menampar meja keras sekali hingga vas bunga di atasnya jatuh pecah. Kamu tolol banget, Bella. Gara-gara kecerobohanmu, aku buang istriku. Aku buang Andini. Tapi anehnya, dalam kemarahan itu, tidak ada kata, kasihan Andini. Yang keluar dari mulut Raka selanjutnya justru membuatku, yang membayangkan adegan ini, semakin yakin untuk menghancurkannya. Kamu tahu nggak, Bel? Raka mencengkeram bahu adiknya. Kalau Andini nggak ada, siapa yang bakal bayar utang-utang ini? Kamu pikir Mas nggak tahu kalau selama ini Andini yang diam-diam bayarin kartu kredit Mas? Mas tahu, Bel. Mas cuma pura-pura nggak tahu biar harga diri Mas terjaga. Tapi sekarang dia nggak ada. Siapa yang mau talangin Mas? Ternyata Raka tahu. Bajingan itu ternyata tahu pengorbananku selama ini. Dan dia memanfaatkannya. Terus kita harus gimana, Mas? Bella menangis. Cari Andini. Sekarang. Raka panik. Dia merogoh saku celananya. Mengambil HP-nya. Kita harus minta maaf. Kita harus bujuk dia pulang. Kalau perlu Mas sujud-sujud deh. Yang penting dia balik dan bersihin kekacauan ini. Raka menekan nomor teleponku dengan jari gemetar. Dia mengaktifkan loudspeaker. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi atau sudah tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Raka mencoba lagi. Dan lagi. Sial. Dia ganti nomor. Raka melempar HP-nya ke sofa. Dia mondar-mandir seperti setrikaan rusak. Kemana dia pergi? Rumah orang tuanya sudah dijual lama. Dia nggak punya teman dekat yang kaya. Mas, mungkin dia lapor polisi. Tanya Bella ketakutan. Jangan ngomong sembarangan. Kalau dia lapor polisi soal KDRT, karir Mas tamat. Raka semakin panik. Nggak, Andini itu bucin sama Mas. Dia wanita lemah. Paling dia cuma ngumpet di masjid atau panti sosial. Raka menatap cincin di tangannya. Besok ada rapat besar di kantor. Ada akuisisi perusahaan. Mas harus tampil prima di sana. Kalau Mas berhasil ambil hati pemilik baru, Mas bisa dapat bonus besar atau naik jabatan. Masalah Andini kita urus nanti sore. Yang penting besok Mas harus selamatkan karir dulu. Terus cincin ini. Jual. Sekarang juga kita ke pasar loak. Jual buat modal Mas beli baju baru dan bayar tunggakan listrik biar Mas bisa mandi air hangat nanti malam. Penampilan Mas besok harus sempurna. Mereka benar-benar tidak punya hati. Setelah tahu aku tidak bersalah, bukannya mencariku karena khawatir akan keselamatan istri yang hamil, mereka malah mau menjual cincin penyebab masalah itu demi penampilan Raka di rapat esok hari. Aku tersenyum dingin di kamarku. Berdandanlah yang rapi, Mas Raka. Bisikku pada bayangan suamiku. Pakailah uang hasil jual cincin itu untuk membeli dasi terbaikmu. Karena besok, aku ingin kamu terlihat sempurna saat aku mematahkan kakimu di depan semua orang. Aku mengambil ponsel baruku, mengirim pesan singkat pada Om Darmawan. Om, pastikan Raka hadir di rapat besok. Jangan sampai dia dilarang masuk. Siapkan panggungnya. Balasan masuk dengan cepat. Beres, bos besar. Panggung eksekusi sudah siap. Besok adalah hari penghakiman. Dan palu hakim sudah ada di tanganku. Pagi ini aku bangun jauh lebih awal dari biasanya. Bukan untuk menyiapkan sarapan atau menyetrika kemeja Raka seperti rutinitas tahun-tahun sebelumnya, melainkan untuk mempersiapkan diriku sendiri menghadapi hari terbesar dalam hidupku. Di depan cermin besar kamar penthouse Om Darmawan, aku menatap pantulan diriku yang nyaris tak kurencanakan. Tidak ada lagi Andini yang kusam dengan daster batik pudar. Tidak ada lagi rambut yang digelung asal-asalan dengan karet gelang. Hari ini, aku mengenakan setelan blazer sutra berwarna biru dongker yang membalut tubuh hamilku dengan elegan namun tegas. Rambutku ditata rapi, digerai bergelombang, memberikan kesan dewasa dan berwibawa. Wajahku dipoles make up tipis namun tajam, menyembunyikan sisa-sisa kesedihan di mataku dan menggantinya dengan sorot mata penuh determinasi. Di jari manisku,
Cincin kawin emas muda yang dulu dihina Bella sudah kulepas, digantikan oleh cincin warisan ibu bertahtakan safir biru yang nilainya bisa membeli harga diri Raka 10 kali lipat. Sudah siap, Bu Bos? Suara Om Darmawan terdengar dari ambang pintu. Beliau juga tampil gagah dengan jas formalnya, kembali menjadi sosok komisaris utama yang disegani, bukan lagi pemulung lusuh di pom bensin. Siap, Om. Jawabku mantap sambil menarik napas panjang. Ayo kita beri mereka pelajaran. Mobil Alphard hitam membawa kami membelah kemacetan Jakarta menuju gedung pencakar langit PT Nusantara Global. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang membuncah. Aku membayangkan wajah Raka. Aku tahu dia pasti sudah ada di sana, duduk dengan gelisah, mencoba menutupi kebobrokan hidupnya dengan setelan jas baru yang dibelinya dari hasil menjual cincin. Sial, itu. Sementara itu, di ruang rapat utama lantai 30, Raka duduk di kursi yang agak di belakang. Dia sengaja memilih posisi yang tidak terlalu mencolok tapi cukup strategis untuk terlihat oleh pimpinan rapat. Kemejanya licin, dasinya baru, dan dia memakai parfum berlebihan untuk menutupi bau keringat dinginnya. Dia tersenyum kaku pada rekan-rekan kerjanya, mencoba menyembunyikan fakta bahwa dia berangkat ke kantor naik ojek dan baru saja sarapan roti tawar tanpa selai karena tidak punya uang. Katanya hari ini pemilik saham mayoritas yang baru akan datang. Ya? Bisik rekan di sebelahnya. Dengar-dengar sih orangnya misterius banget. Selama ini cuma diwakili lawyer. Siapapun dia, semoga bisa bawa angin segar. Dan bonus, sahut Raka sok akrab. Padahal pikirannya sedang kacau memikirkan cara membayar tagihan listrik yang menunggak nanti sore. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka lebar. Sekretaris perusahaan masuk dengan wajah tegang. Mohon perhatian semuanya. Komisaris utama, Bapak Darmawan, memasuki ruangan. Semua peserta rapat berdiri serentak, termasuk Raka. Raka membusungkan dadanya, bersiap memberikan senyum terbaiknya pada Pak Darmawan. Dia berharap Pak Darmawan, yang jarang berinteraksi langsung dengannya, akan menyadari potensinya hari ini. Pak Darmawan melangkah masuk dengan langkah tegap. Aura kekuasaannya langsung mendominasi ruangan. Namun, dia tidak langsung duduk di kursi ujung. Dia berdiri di samping kursi pimpinan rapat, lalu menoleh ke pintu yang masih terbuka. Selamat pagi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Suara Pak Darmawan menggelegar. Hari ini adalah hari bersejarah. Selama bertahun-tahun, kalian bertanya-tanya siapa sosok di balik 60% saham perusahaan ini. Siapa pewaris tunggal mendiang sahabat saya, Pak Broto Wijaya. Raka menahan napas. Dia penasaran. Silakan masuk, Ibu Andini Wijaya. Panggil Pak Darmawan. Detik itu, waktu seolah berhenti. Suara langkah sepatu hak tinggi bergema di lantai marmer. Tak. Aku melangkah masuk. Daguku terangkat tinggi. Mataku menyapu seisi ruangan, dan berhenti tepat di wajah Raka yang berada di barisan tengah. Mulut Raka ternganga lebar. Matanya melotot seolah mau keluar. Wajahnya yang tadi sok percaya diri, seketika berubah pucat pasi seperti mayat. Dia mengucek matanya, memastikan dia tidak sedang berhalusinasi karena kelaparan. Andini? Desisnya. Suaranya terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Rekan-rekan kerjanya menoleh ke arah Raka, lalu ke arahku, bingung. Aku tidak mempedulikannya. Aku berjalan lurus menuju kursi pimpinan rapat, kursi paling besar dan paling tinggi di ujung meja. Aku meletakkan tas kerjaku di meja, lalu duduk dengan tenang. Keheningan pecah. Raka tiba-tiba tertawa sumbang. Tawa panik yang dipaksakan. Dia berdiri, menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Andini, ngapain kamu di situ? Seru Raka keras, membuat semua orang kaget. Maaf Pak Darmawan, maaf semuanya. Ini istri saya. Dia memang agak kurang sehat mentalnya sejak hamil. Mungkin dia nyasar mau antar bekal. Raka bergegas keluar dari barisannya, mencoba menghampiriku untuk menarikku keluar. Din, ayo keluar. Jangan bikin malu aku di sini. Kamu ngapain sih pakai baju kayak gini? Nyewa di mana? Ayo pulang. Nanti kita bicara di rumah. Tangannya hampir menyentuh bahuku, tapi Pak Darmawan menepisnya dengan keras. Jaga tanganmu, bentak Pak Darmawan. Suaranya menggelegar, membuat nyali Raka ciut seketika. Berani sekali kamu menyentuh pimpinan rapat ini dengan tidak sopan. Raka bingung. Pimpinan? Pak Darmawan, Bapak jangan bercanda. Dia ini Andini, istri saya. Dia cuma ibu rumah tangga biasa yang kerjaannya di dapur. Dia nggak ngerti apa-apa soal bisnis. Dia pasti salah masuk ruangan. Aku menatap Raka dengan tatapan dingin yang menusuk. Perlahan, aku berdiri. Duduk, Raka. Perintahku. Suaraku tenang, tapi penuh otoritas. Raka tertegun mendengar nada bicaraku. Dia belum pernah mendengar aku bicara seperti itu. Biasanya aku hanya bicara lembut,
memelas, atau meminta uang belanja. Kamu. Saya bilang duduk. Bentakku lebih keras, memukul meja dengan telapak tanganku. Raka tersentak kaget dan otomatis terduduk kembali di kursinya saking syoknya. Aku kembali menatap seluruh peserta rapat. Perkenalkan, nama saya Andini Wijaya, putri tunggal almarhum Bapak Broto Wijaya. Dan saya adalah pemilik sah 60% saham perusahaan tempat kalian mencari nafkah ini. Suasana ruangan menjadi riuh rendah. Bisik-bisik kekaguman dan keterkejutan terdengar di mana-mana. Sementara Raka, dia membeku. Wajahnya merah pada menahan malu dan bingung. Otaknya tidak bisa memproses fakta bahwa istri yang dia hina, kampungan, dan bau bawang, adalah pemilik perusahaan tempat dia menyombongkan diri sebagai manajer. Tidak mungkin. Gumam Raka. Ini mimpi, ini pasti mimpi. Ini bukan mimpi, Raka, ujarku dingin. Ini kenyataan yang selama ini kamu butakan dengan kesombonganmu sendiri. Pak Darmawan tersenyum puas di sampingku. Mulai hari ini, Ibu Andini akan mengambil alih kepemimpinan aktif. Semua keputusan strategis ada di tangannya, termasuk evaluasi kinerja manajerial. Tatapan semua orang kini tertuju pada Raka. Tatapan yang dulu memujanya sebagai manajer sukses, kini berubah menjadi tatapan kasihan, bingung, dan ada juga yang menahan tawa melihat betapa konyolnya dia tidak tahu siapa istrinya sendiri. Baiklah, aku membuka map di depanku. Agenda pertama rapat hari ini bukan akuisisi, tapi bersih-bersih internal. Saya menerima laporan bahwa ada kebocoran dana operasional di Departemen Pemasaran. Darah Raka tersirap. Departemen Pemasaran adalah wilayah kekuasaannya. Audit internal telah dilakukan selama 24 jam terakhir atas perintah saya. Lanjutku sambil menatap Raka tajam. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Raka gemetar di kursinya. Kakinya lemas. Dia tahu persis apa yang dia lakukan selama ini. Markup anggaran gathering, laporan perjalanan dinas fiktif, hingga penggunaan kartu kredit korporat untuk makan malam pribadi dengan Bella. Dia pikir semua itu aman karena dia pandai memanipulasi laporan. Dia tidak tahu bahwa Big Boss-nya tidur di sebelahnya setiap malam. Inilah saatnya. Saat di mana sang pemburu menjadi buruan. Suasana ruang rapat yang tadinya penuh kasakusuk kini menjadi hening mencekam. AC sentral yang dingin seolah tak mampu mendinginkan keringat yang mengucur deras di dahi Raka. Dia duduk seperti terdakwa di kursi pesakitan. Matanya liar menatap sekeliling, mencari jalan keluar. Tapi pintu dijaga oleh 2 orang sekuriti berbadan tegap. Aku mengambil sebuah dokumen tebal dari map di hadapanku, lalu melemparkannya ke tengah meja panjang itu. Bunyi beraas saat dokumen itu mendarat membuat Raka terlonjak kaget. Bisa tolong jelaskan ini, Saudara Raka Perdana? Tanyaku datar. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar saat meraih dokumen itu. Saat dia membukanya, matanya terbelalak melihat deretan bukti transaksi yang dia kira sudah dia kubur dalam-dalam. Bukti transfer ke rekening pribadi, struk belanja barang mewah yang diklaim sebagai hadiah klien, hingga tagihan hotel bintang 5 saat dia liburan bersama Bella yang dimasukkan sebagai biaya meeting luar kota. Ini bisa saya jelaskan, Bu Din maksud saya, Bu Andini. Raka tergagap, lidahnya keluh. Dia bingung harus memanggilku apa. Jelaskan apa? Potongku tajam. Jelaskan bahwa kamu menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewahmu dan adikmu? Jelaskan bahwa kamu merampok perusahaan milik istrimu sendiri untuk menghina istrimu sebagai orang miskin. Andini, tolong. Raka mulai merengek, melupakan harga dirinya di depan bawahannya. Kita bicara di rumah ya? Jangan di sini. Malu. Din, aku suamimu. Suami. Aku tertawa sinis. Tawa yang menyayat hati. Suami macam apa yang membuang istrinya yang sedang hamil muda di pom bensin sepi tengah malam? Suami macam apa yang membiarkan adiknya memfitnah istrinya mencuri demi sebuah cincin? Gumam kaget terdengar dari seluruh peserta rapat. Hah? Dibuang di pom bensin? Bisik salah satu manajer senior. Gila, sadis banget. Padahal istrinya yang punya perusahaan. Wajah Raka hancur lebur. Reputasi yang dia bangun bertahun-tahun sebagai pria family man yang sukses, runtuh dalam hitungan detik. Dia kini telanjang bulat di mata sosial. Saya tidak butuh penjelasanmu, Raka. Tegasku, data tidak pernah berbohong. Berdasarkan audit forensik ini, total kerugian negara yang kamu sebabkan mencapai hampir 1 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir. Raka merosot di kursinya. 1 miliar. Ya, dan karena ini adalah perusahaan publik, tindakanmu bukan hanya pelanggaran etik, tapi tindak pidana penggelapan. Lanjutku tanpa ampun. Pak Darmawan, silakan. Pak Darmawan mengangguk memberi kode. Pintu ruang rapat kembali terbuka. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk ke dalam ruangan. Raka panik setengah mati. Dia langsung melompat dari kursinya dan berlari ke arahku.
Dia menjatuhkan dirinya di kakiku, bersimpuh di lantai marmer yang dingin di depan semua orang. Dia memeluk kakiku erat-erat. Din, Andini, sayang, maafkan aku. Ampun, Din. Raka menangis meraung-raung. Ingusnya meleleh. Air matanya membanjiri sepatu mahalku. Jangan penjarakan aku. Aku suamimu, Din. Ayah dari anakmu. Kasihan anak kita kalau ayahnya dipenjara. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Dulu, aku selalu takut kehilangan dia. Dulu, aku selalu merasa rendah diri di hadapannya. Tapi sekarang, melihatnya mengemis seperti ini, aku hanya merasakan rasa jijik dan kasihan. Justru karena aku sayang anakku, aku harus menjauhkan dia dari ayah yang kriminal dan tidak punya hati sepertimu. Jawabku dingin. Aku menarik kakiku dari pelukannya. Tapi, Din, aku hilaf. Aku janji bakal berubah. Aku bakal jadi suami yang baik. Kita mulai dari nol lagi ya. Tolong, Din, aku nggak punya apa-apa lagi selain kamu. Salah. Koreksiku. Kamu memang tidak punya apa-apa. Mobilmu sudah ditarik leasing. Rumah kontrakanmu sudah diputus listriknya. Hartamu habis. Dan sekarang, karirmu tamat. Tapi kamu salah kalau bilang, selain kamu. Karena aku. Aku membungkuk sedikit, menatap matanya yang basah dan merah. Aku bukan lagi milikmu. Pengacara saya akan mengirimkan surat gugatan cerai ke sel tahananmu besok pagi. Tidak, Andini. Jangan. Teriak Raka histeris saat dua polisi itu menarik paksa tubuhnya untuk berdiri. Borgol besi berbunyi klik mengunci kedua tangannya di belakang punggung. Bawa dia. Perintah Pak Darmawan. Raka diseret keluar ruangan sambil terus berteriak memanggil namaku dan memohon ampun. Suara raungannya menggema di lorong kantor, menjadi tontonan karyawan yang berkerumun di luar. Setelah pintu tertutup dan suara Raka menghilang, keheningan kembali menyelimuti ruang rapat. Aku kembali duduk, merapikan blazerku yang sedikit kusut. Tanganku mengelus perutku pelan. Sudah selesai, Nak. Ayahmu sudah mendapat pelajaran. Maaf atas gangguan dramanya. Ucapku tenang pada peserta rapat yang masih syok. Kita lanjutkan agenda rapat. Mengenai posisi manajer pemasaran yang kosong, saya akan membuka seleksi internal yang adil mulai besok. Epilog. 6 bulan kemudian, aku duduk di teras belakang rumah baruku. Sebuah rumah asri dengan taman luas yang kubeli dari uang dividenku sendiri. Di pangkuanku, seorang bayi laki-laki mungil yang tampan sedang tertidur pulas. Pipi gembilnya bergerak-gerak lucu dalam tidurnya. Namanya Satria. Om. Supaya dia tumbuh jadi laki-laki yang berani membela kebenaran, bukan pengecut seperti ayahnya. Ujarku pada Pak Darmawan yang datang berkunjung membawakan hadiah kereta dorong. Nama yang bagus. Puji Pak Darmawan. Kamu terlihat bahagia, Din. Sangat bahagia, Om. Beban di pundakku rasanya hilang semua. Om dengar kabar soal mereka, kata Pak Darmawan sambil menyeruput kopinya. Aku tersenyum tipis. Oh ya. Raka divonis 4 tahun penjara. Dia jadi bahan bulian di sel karena ketahuan masuk penjara gara-gara menggelapkan uang istri sendiri. Dia depresi berat. Lalu Bella? Tanyaku. Itu lebih parah. Setelah Raka ditangkap, Bella diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Dia sempat terlunta-lunta. Coba jual tas-tas brandednya tapi ternyata sebagian besar palsu. Raka membelikan yang KW tanpa sepengetahuan Bella. Sekarang kabarnya dia kerja serabutan jadi pelayan di warung makan pinggiran. Dia sering terlihat melamun dan menangis kalau lihat mobil mewah lewat. Aku menghela napas. Tidak ada rasa dendam lagi, tapi juga tidak ada rasa iba. Itu adalah buah yang mereka tanam sendiri. Mereka menuai badai yang mereka undang. Om, kataku pelan. Angin sore bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan di taman. Aku mencium kening putraku. Hidupku baru saja dimulai. Hidup sebagai Andini yang merdeka, ibu yang kuat, dan wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diinjak-injak oleh siapapun. Tamat.